Halo, selamat datang di channel Gitaran Klasik ala Mr. Ma'ruf. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang strumming. Strumming adalah membunyikan beberapa senar sekaligus, biasanya chord, secara serempak dan menggunakan jari atau plektrum, clubber, pick. Tapi khusus gitar klasik, kita tetap menggunakan jari. Nah, kali ini kita akan perdalam bagaimana strumming digunakan untuk iringan. Yang pertama, tentang chord. Chord untuk strumming berbeda dengan chord untuk petikan. Pada strumming, karena dipukul semua senar, maka kita harus menggunakan chord yang lengkap. Seperti contoh, chord C, ketika kita untuk petikan itu hanya menggunakan dua jari saja, yaitu jari 1 dan jari 3. Senar yang dipetik hanya senar 1, 2, 3 dan senar 5 sebagai bass ya. Tapi untuk strumming kita akan menambah satu nada, yaitu E. Nada E itu ada di senar 4 fret 2, sehingga yang awalnya ketika untuk petikan jari 2 dan 4 lepas, sekarang jari 2 harus nempel di senar 4. Begitu juga dengan chord G. Chord G awalnya kita hanya cukup dua jari saja, senar 1 dan senar 6. Senar 1 fret 1, senar 6 di fret 3. Tapi untuk strumming kita membutuhkan tambahan dua nada. Yang pertama D, kebetulan D di senar 4 terbuka ya. Dan satu lagi adalah B. Senar B ada di senar 5 fret 2, sehingga posisinya seperti ini. Sekali lagi ini C. C ada tambahan senar 4 fret 2 dan G7 lengkap ditambah senar 5 fret 2. Inilah chord untuk strumming. Simbol untuk not strumming seperti ini. Yang pertama, garis paranadanya tunggal, kemudian bentuk notnya betul-betul balok. Hanya sama, ada arsiran berarti ini not seperempat, nanti yang setengah berarti ini bolong. Dan kalau not penuh berarti tidak ada tangkainya ya, hanya kepalanya saja. Ketika kita menemukan seperti ini, lihat ini buah dari notnya itu betul ada di garis. Simbol ini menunjukkan bahwa bunyikan semua senar mulai dari bass sampai senar 1 dengan jari telunjuk ya. Jadi misalnya kita ambil chord C, nah, kita pukul, karena C dari senar 5 bassnya, maka kita pukul senar 5 ke bawah ya. Kalau G7, karena G7 dari senar 6, kita pukul dari senar 6. Nah, jadi ini ada simbolnya ya, simbolnya anak panah ke atas. Jadi anak panah ke atas berarti kita ke bawah, dari atas ke bawah, kebalikannya. Ya, senar bass itu ada di bawah, senar treble ada di atas. Ini satu. Yang kedua, ada bentuk seperti ini. Notnya yang pertama ada di bawah garis dan yang kedua ada di atas garis. Yang di bawah garis biasa disebut low pitch. Sementara yang di atas itu disebut high pitch. Maksudnya apa? Yang low pitch itu berarti kita membunyikan senar yang bass, yaitu 4, 5, 6. Sementara yang high pitch kita membunyikan senar 1, 2, 3. Nah, jadi nah ini ya. Jadi kalau G7 berarti kita dari senar 6 ke senar 4. Ini ya. Kalau high pitch-nya berarti untuk chord C kita mulai dari senar 5 karena bassnya ada senar 5 ya. Ini high pitch-nya. Yang ketiga, ketika kita menemukan ada simbol seperti gelombang begini,
itu artinya tam arpeggio, artinya bunyikan semua senar ya dengan secara arpeggio. Jadi satu persatu. Sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Kita perhatikan di layar. Ini semuanya notnya ada pas di garisnya. Artinya kita berarti pukul semua senar. Ya. Kalau C dari senar 5, kalau G7 dari senar 6. Latihan ini biramanya 4/4. Artinya setiap bar ada 4 ketuk. Dan kebetulan ini nilainya semuanya satu ketuk. Sehingga kalau kita kasih tanda ketukan birama 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Terus sampai ke ujung. Kemudian di bar pertama dan kedua itu menggunakan chord C, sementara di bar ketiga dan 4 itu ada G7. Dan di akhir ada tanda ulang, berarti kita ulang lagi. Siap? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ulangi. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua, biramanya 3/4. Berarti dalam satu bar ada 3 ketukan. 1, 2, 3. Dan kalau kita perhatikan notnya, ada yang di bawah garis, ada di atas garis. Sebagaimana dijelaskan di awal tadi, bahwa yang di bawah garis, yang dipukul adalah senar bass. 4, 5, 6. Sementara yang di atas garis, senar treble. 1, 2, 3. Chordnya jangan lupa perhatikan bar pertama C, bar kedua dan ketiga G7 dan keempat C. Siap? 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, itulah latihan kita kali ini, strumming. Ya, sementara chord yang digunakan hanya C dan G7. Ya. Nah, pada video berikutnya kita akan praktek strumming untuk lagu. Lagu yang akan kita pakai adalah Burung Kakak Tua bagian pertamanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.